Ari ME, dan yang kedua Bapak Dr. Andes Amaluddin MS. Oleh karena waktu sangat singkat, kita menghargai waktu wal asr, maka marilah kita buka session ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tetap kami persilakan pada bapak-bapak sekalian yang masih menikmati hidangan, kami persilakan dengan santai, namun tetap kita melangsungkan acara ini. Untuk yang pertama kali akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Hasyim Asy'ari. Kami perkenalkan Bapak Dr. Andes Hasyim Asy'ari ME, lahir tanggal 27 Juli tahun 1944 di Wonosobo. Jabatannya sebagai dosen Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan ketua jurusan Sastra Arab. Alamat rumah Jalan Ampel Gading 431, Condong Catur, Yogyakarta, dan kantor di Fakultas Sastra. Pendidikan terakhir di University of London, SOAS, dan Pak Hasyim Asy'ari ini saya kira sudah dikenal, dan ini juga sohib saya. Kemudian yang kedua, Bapak Dr. Andes Muhammad Amaluddin. Oleh karena tidak ada kurikulum vitae, saya kenalkan saja juga ini sohib saya, yang bertugas di Litbang Departemen Agama di daerah Tugu, Semarang. Dia mengakhiri studi yang terakhir, atau sebelum berakhir ini, studi yang terakhir, dan nanti akan melanjutkan lagi, yaitu mendapat pasca sarjana di IPB Bogor di sosial ekonomi pertanian. Saya kira itu saja yang saya sampaikan perkenalan dari kedua beliau. Dan Pak Amaluddin ini dulu dari IAIN, Fakultas Syariah, kemudian di S2-nya di IPB Bogor, Pertanian Bogor. Saya kira dari keduanya nanti akan mendapatkan gambaran tentang bagaimana bentuk organisasi Rifaiyah, dan mungkin akan ada gambaran lebih jauh, yaitu tentang bagaimana bentuk selanjutnya untuk agar Rifaiyah ini lebih berkembang. Untuk itu kami persilakan pertama kepada Bapak Hasyim Asy'ari dalam waktu 20 menit, dan Pak Amaluddin juga dalam waktu 20 menit. Insya Allah. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mawaruhi ating sunun ing satuhune ora ana pangeran kang sinembah sakbenere ing dalam wujude angin Allah. Lan ngawaruhi ating ingsun ing satuhune Nabi Muhammad iku utusane Allah kang tirunan kitab Quran kang dadi panutan agama Islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Utawi sakeh puji iku Allah kagungane kang nuduhaken Allah ing kawula sedayane. Karena ikilah sah iman lan kabecikane kelawan kanugrahane Allah sawektane. Lan ora ana hamba krana kinaweruhan nuduhaken kawula ing wong liyan lamun ora Allah sabenere pangeran kang nuduhaken ing kawula sedayan. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kami akan mengukakan pesantren Rifaiyah keorganisasiannya hingga tahun 1980-an. Sebelum memasuki permasalahan, kiranya perlu lebih dahulu dijelaskan di sini bahwa istilah pesantren dalam judul adalah perihal yang berkaitan dengan santri, bukan dimaksudkan sebagai istilah untuk pondok pesantren. Adapun istilah pesantren Rifaiyah dimaksudkan sebagai hal ehwal yang berhubungan dengan santri yang mengamalkan ajaran Islam menurut rumusan-rumusan yang dikemukakan oleh Kiai Haji Ahmad Rifai. Sebagai nara yang dianggap sebagai sumber mengenai pesantren atau keluarga Rifaiyah, di sini penulis makalah akan berusaha sedapat mungkin mengemukakan apa yang diamati secara selintas dan dialaminya dalam pesantren itu, khususnya tentang ehwal yang menyangkut keorganisasiannya. Tampaknya penyelenggara seminar beralasan bahwa penulis diketahui lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga-keluarga santri Rifaiyah.
memang ada benarnya, meskipun sesungguhnya penulis pada masa lalu dalam hidupnya hanya pernah melihat beberapa kitab karya kiai semisal Abyanul Hawaid yang tebal, Tadhkiyah yang tipis, Tasdihul Iman serta Sawaleh yang sedang. Sebuah lagi adalah semacam bacaan standar bagi orang awam, yaitu Ri'ayatul Himmah, yang pada masa kecil penulis pernah diajarinya memahami, sehingga kini sedikit terkesan tentang cara bersuci yang begitu keras, tentang rincian dosa besar, dosa kecil, rukun Islam yang hanya satu, dan berbagai syarat rukun ibadah yang teliti. Untuk mengungkapkan keorganisasian yang ada di dalam pesantren Rifa'iyah, penulis hanya bisa mengalami atau mengamati objek yang ada sejak tahun 50-an hingga kini, dan itu pun hanya terbatas di wilayah Wonosobo. Objek itu diharapkan tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di wilayah-wilayah lain, terutama di Jawa Tengah. Meskipun demikian, karena kita kini telah ada literatur mengenai pesantren Rifa'iyah, pembatasan objek seperti disebut di muka lebih bisa diperluas medannya. Tulisan-tulisan mengenai pesantren Rifa'iyah kini mulai terlihat makin banyak. Namun yang merupakan kesatuan bulat mencakup berbagai aspeknya, menurut hemat penulis adalah sebuah karya Adabi Darban Rifa'iyah, Gerakan Sosial Keagamaan di Pedesaan, Jawa Tengah 1850-1982, tahun 87 tulisannya. Karya ini menjadi acuan utama dan sekaligus untuk mencocokkan apa yang dialami dan dilihat penulis dalam kehidupan pesantren Rifa'iyah. Rifa'iyah dalam keorganisasian tradisional, dalam mewujudkan cita-cita kemasyarakatannya sebagai homo socius, manusia mempunyai kecenderungan mengajak sesamanya untuk memikul tanggung jawab demi keberhasilannya. Dengan demikian, pembentukan perkumpulan, jamaah atau organisasi merupakan sesuatu yang inheren atau fitri atau saliki pada manusia. Kiai Haji Ahmad Rifai dalam kedudukannya sebagai ulama terlebih lagi tentunya juga telah menyadari hal yang demikian, itu apapun wujudnya. Wadah atau sarana apa yang ia gunakan untuk mencapai cita-citanya, dengan tulisan ini diharapkan dapat sedikit tersingkap keberadaannya. Dapat diyakini bahwa para murid Kiai Ahmad Rifai sendiri tidak pernah menyebut ikatan sesamanya sebagai sekte Budiah, gerakan Rifa'iyah, santri salak, santri ngelmu kali salak, dan sejenisnya, dari sebutan yang wajar hingga sebutan yang berupa sinisme. Istilah-istilah tersebut lebih bisa dipastikan pada mulanya datang dari luar kalangan mereka, tarajumah. Pada mulanya paling mungkin mereka hanya menyebut diri atau kelompoknya sebagai murid Kiai Ahmad Rifai atau yang semacam itu. Meskipun demikian, paling tidak pada tahun 50-an istilah wong tarajumah atau santri tarajumah sudah beredar luas dan diakui de facto oleh para pengikut Kiai tersebut, untuk membedakannya dengan saudaranya kaum muslimin yang lain yang biasa mereka sebut sebagai santri ngadat, santri menurut adat. Baru setelah didirikannya Yayasan Pendidikan Islam Rifa'iyah tanggal sekian tahun sekian, istilah gerakan Rifa'iyah mulai rame terdengar di dalam maupun di luar kalangan warga santri tarajumah. Istilah yang telah mapan kadang-kadang memang tidak mudah ditelusur awal mulanya, seperti halnya istilah Daulah Islamiyah misalnya. Kapan secara formal dipakai oleh sebuah negara masih perlu ditelusur secara cermat. Nama Kiai Haji Ahmad Rifai dalam beberapa dokumen dan literatur kadang-kadang disebut berbeda, seperti Kaji Rifangi, Haji Muhammad Rofai, Haji Ahmad Rifai, Haji Muhammad Rofai, dan sebagainya. Bagi para peneliti mungkin ini ada gunanya. Pendiri pesantren Rifa'iyah sendiri dalam kitab-kitabnya biasa menyebut nama dirinya Haji Ahmad Rifai Ibni Muhammad tanpa menyebut gelar kiai di depannya. Ia lahir tahun sekian di wilayah Kendal dan bermukim di Kalisalak dan sebagainya. Masa hidupnya pada abad 19 itu adalah masa kebangkitan kembali umat Islam setelah lenyapnya Abbasiyah dan melemahnya Turki. Dengan demikian tentunya ia mendengar gema pembaruan masyarakat Islam Muhammad Ali di Mesir, gema Wahabiyah di Jazirah Arabia, perang Diponegoro di Jawa. Pada masa itu umat Islam mulai sibuk berbenah menghadapi bahaya yang semakin menantang dari barat. Nyuwun pangapunten badhe munjuk rumiyin. Pada masa itu umat Islam mulai sibuk berbenah diri menghadapi bahaya yang semakin menantang dari barat, yang didukung oleh kemajuan teknologi, militer, politik, dan ekonomi. Pada masa itu tampaknya merupakan yang pertama kali pengalaman bagi umat Islam di dunia ini bahwa ancaman fisik dan ideologi datang sekaligus pada saat dan asal yang sama, yang sebelumnya tidak pernah demikian.
Begitulah Kiai Ahmad Rifangi muncul menanggung beban ketidakpuasan terhadap keadaan yang dihadapinya. Tekanan politik pemerintah kolonial dengan akibat merosotnya kualitas ideologi Islam amat ia rasakan. Tentunya ia sadar bahwa melawan kekuasaan politik Belanda secara terbuka akan sia-sia, karena ia tahu bahwa Pangeran Diponegoro saja yang hidup sezaman dengannya kalah menghadapi Belanda. Kiai Haji Ahmad Rifangi seorang ulama yang tak bersenjata, maka tidak malah mengherankan jika ia merasa lebih bertanggung jawab terhadap ancaman ideologi daripada politik akibat kekuasaan asing itu. Untuk itu ia tampil dengan apa yang telah diperoleh dengan ilmu agamanya, berfatwa dan sebagainya, sehingga membentuk suatu ikatan jemaah yang berbentuk organisasi tradisional yang sederhana tetapi cukup efektif. Sesuai dengan zaman dan lingkungannya, ia bentuk poros imam umat, murid guru murid sebagai sendi organisasi tradisional Islam dengan tujuan untuk dapat diringkas sebagai membentuk kader pemimpin alim adil dan masyarakat baru yang mukmin muslim yang berani mengatakan kebenaran dan berkepribadian. Pada awal kegiatannya, di samping mengadakan pengajian-pengajian untuk masyarakat umum, wong ngawam, ia mencetak badal yang istilah sekarang dikembangkan menjadi istilah khalifah. Ini anyar saya kira. Pada masa itu ada tercatat sekitar 13 orang, yaitu 1 Arfani alias Abdul Aziz dari Sepuran Wonosobo, Kurdi alias Abu Hasan dari Kepil Wonosobo asal Purworejo, Muhammad Thoyib dari Kalibaru Batang, Abdul Hadi dari Ketek Wonosobo, Abu Mansur dari Sepuran Wonosobo, Ishak dari Sapuran, Hadi dari Karangsemut. Ini saya kira salah sebenarnya. Ini dalam dokumen-dokumen ditulis begini, tapi sebenarnya yang betul hadis dari Karangsambu. Mungkin tulisannya agak jelimet. Munawir dari Wonobodro Batang, bukan Wonosobo. Ilham dari Kalipucang Batang, Abdul Kohar dari Bekingking Kendal, Abdul Fatah dari Sikidang Wonosobo. Saya kira ini Sikidang itu dekat Batang, bukan Wonosobo. Dekat apa? Bukan Sikidang Dieng, bukan. Dekat apa namanya itu Limpung, saya kira itu. Mana Sukorjo? Donorjo itu mungkin. Muhammad Tubo dari Purwosari, Imam Puro menantu Kiai dari Kalisalak Limpung. Anak cucu mereka sedikit banyak dapat diperoleh dari anak cucu mereka sedikit banyak dapat diperoleh bahan-bahan tentang rifayah dan sebagian besar mereka masih mudah dijumpai. Para badal itu diberi tugas menyalin kitab-kitab terjemah dan menyebarluaskan kandungannya. Kalau pada waktu itu adanya kitab-kitab agama masih langka dan umumnya berbahasa Arab sehingga kurang melancarkan penyiaran agama dengan media tulis, maka sesungguhnya jasa para badal itu amat besar dalam berbagai hal. Tradisi menyalin kitab-kitab itu berlanjut hingga kini. Setelah Kiai dibuang ke Ambon tahun sekian, para badal melanjutkan ajaran Kiai secara damai. Hanya saja menantunya Imam Puro karena terus mendapat tekanan dari Belanda pergi haji dan menetap di Singapura. Tapi nampaknya ini juga data kurang pas. Sebenarnya pulang sampai di Singapura meninggal. Begitu. Coba nanti dari bapak-bapak ulama bisa mengoreksi. Para murid kemudian membentuk ikatan-ikatan persaudaraan yang diperkuat dengan saling menikahkan keluarga dengan keluarga di wilayah lain. Yang hal itu telah diberi contoh oleh Kiai yang mengambil Maufuro atau Imam Puro muridnya sebagai menantu. Tradisi demikian juga masih terasa hingga kini sehingga pesantren terjemah seakan-akan sebagai sebuah keluarga besar yang saling berhubungan nasab. Pada awal abad ke-20 ikatan pesantren warga rifayah makin maju pesat dengan damai. Tidak galak seperti ketika Kiai masih hidup. Demikian pula pondok-pondoknya masih bertambah. Laporan-laporan dari asisten residen Wonosobo Kendal kepada atasannya tahun 24 menunjukkan situasi ketenangan itu tanpa adanya hal-hal yang mengarah pada gejolak. Pada masa itu pula muncul tokoh-tokoh rifayah generasi baru seperti di Limpung Kiai Hasan Mubari, Kalipucang Imam Haji Kedungkuni, Kiai Saleh Kendal, Kiai Haji Idris, Kayan Pati Kiai Sidik dan di Kertek Hasan Markam. Di samping mereka masih ada lagi yang sempat dicatat pemerintah Belanda, yaitu tokoh-tokoh seperti Kiai Kasbolah di Temon Dhuwur Sepuran Wonosobo yang sangat alim menguasai 51 kitab tarjumah. Selain itu ada Kiai Ahmad Badri bin Idris dari Purwosari Padebon Kendal, Nasipan Banyutowo, Kiai Sidik Karangmalang, Kiai Amin Siwalan dan sebagainya. Yang agak meloncat jauh adalah Kiai Ta'abud dari
Sepat Kerep, Cilamaya, Batavia, koloni santri terjemah Cepaka Putih Jakarta yang ada sekarang belum jelas apakah mereka anak cucu kelompok Keita Mabut ini atau bukan. Tapi katanya mereka adalah muhajirin dari Pekalongan. Kiai Mat Said dari Cepaka Gemuk Weleri agak unik karena ia mempunyai izin resmi mengajar tarajumah. Ini tidak umum dari pemerintah Belanda. Mungkin sekali kitab-kitabnya telah disensor terlebih dahulu oleh pemerintah sehingga ajaran-ajaran yang membahayakan bisa dihindari. Dapat ditularkan di sini bahwa seperti dalam masyarakat muslimin yang lain, warga santri Rifayah juga mempunyai semacam unit-unit kerja yang ketuanya ditunjuk oleh kiai setempat yang mengurus kegiatan tertentu. Unit kesenian ada, tetapi tentu saja yang berkait dengan ketarajumahan, semacam unit selawatan Jawa atau ayun-ayun dengan terbang besar tanpa kendang karena dianggap haram, mengalunkan atau ngelik puisi-puisi yang ada pada kitab tarajumah. Unit Al-Berzanji pada dasarnya tidak dikenal karena dianggap kebudayaan santri ngadat. Wayang, ketoprak, gendingan, orkes semuanya diharamkan karena dianggap lago. Dalam hubungannya dengan hari besar Islam, selain untuk Aid, unit kerja untuk peringatan Isra Mi'raj cukup menonjol karena di situ dibacakan kitab Arja 80 halaman. Menanti sampai ngelak sekali ini mendengarkan hadis Arja ini. Peringatan Maulid Nabi tidak menonjol, bahkan sering ditinggalkan atau malah tidak ada. Mungkin untuk membatasi ritualisme, sehingga pada masa umumnya orang Islam suka pada banyak upacara-upacara, santri tarajumah agak kelihatan minimalis. Sementara itu dalam perjalanan pesantren Rifayah tanpa tersadari telah menampilkan semacam subkultur santri tersendiri yang refleksi kulturalnya nampak dalam hal bersikap, berpakaian, dan hal-hal lain yang hanya bisa dirasakan oleh warga tarajumah maupun warga lain yang tiap hari melakukan kontak sosial dengan mereka. Sekarang sudah tidak begitu terasa, tapi di desa-desa kita masih bisa melihat, oh kayak wong tarajumah itu. Dari kudungnya yang putri saja kita paham, dan tapiane. Rifayah dalam keorganisasian modern. Sekitar pertengahan abad 20 atau 50-an kehidupan partai politik di Indonesia makin ramai keberadaannya, sehingga organisasi modern yang umumnya datang dari pusat pemerintahan pengaruhnya amat kuat sampai ke desa-desa karena adanya rapat-rapat kampanye. Kegiatan partai-partai Islam amat berpengaruh terhadap dinamika kaum muslimin di seluruh pelosok tanah air. Isu-isu yang mengontraskan ajaran Rifayah dan yang bukan menjadi tertelan oleh arus semangat kepartean. Meskipun demikian, hal itu tidak mempengaruhi keberadaan dan dinamika pesantren Rifayah walaupun mereka tidak membentuk organisasi modern untuk wadah aspirasinya. Warga Rifayah baik secara pribadi maupun berkelompok memasuki partai politik sesuai dengan keinginan masing-masing. Tokoh Rifayah Kiai Hadi Mastur misalnya ikut PSII Pekalongan, gurunya Kiai Mubari bahkan ikut aktif menjadi pengurus Serikat Islam Pekalongan sejak masa sebelum itu. Ketika kelompok-kelompok politik Islam bergabung dalam Masumi, dapat dipastikan semua warga Rifayah adalah anggotanya. Setelah partai itu pecah pada tahun 50-an, mereka terpencar, ada yang masuk NU, PSI atau tetap di Masumi. Warga Rifayah yang masuk Muhammadiyah, semacam pengamatan penulis, umumnya bergabung sesudah tahun 60-an, yaitu sesudah Masumi dibubarkan. Sedangkan mereka hingga tahun itu adalah anggota Masumi. Di wilayah Wonosobo ada pula sementara warga Rifayah yang masuk PNI karena tokoh-tokohnya menjadi pamong, desa atau lurah. Sedang waktu itu PNI menguasai Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Penerangan dan sebagainya. Sehingga kalau tidak masuk PNI sesak napas. Sesudah tahun 70-an umumnya mereka masuk Golkar atau PPP. Dan mungkin juga ada PDI mungkin. Tidak apa-apa, halal semua itu. Halal. Yang tidak menghalalkan yang lain, lainnya, lawan politiknya. Di bidang pendidikan sesudah tahun 50-an juga timbul suatu fenomena baru bagi warga pesantren Rifayah. Sekolah-sekolah dasar yang dibangun pemerintah mulai menjamur dan madrasah-madrasah Islam yang dikelola secara modern juga makin banyak di pedesaan. Hal ini terasa sekali mengurangi laju pondok-pondok pesantren Rifayah yang masih tradisional itu. Anak-anak warga Rifayah mulai banyak memasuki sekolah-sekolah modern baik umum maupun
agama. Sejak itu sebagian generasi baru warga Rifa'iyah jauh dari kehidupan tarajumah dan bahkan sebagian lagi sudah tidak mengenal. Meskipun demikian sebagian lain masih merasa sebagai warga tarajumah, bahkan mereka prihatin terhadap keadaan kehidupan kultur ketarajumahan yang makin dijauhi anak-anaknya sendiri. Dari mereka inilah timbul gagasan untuk memodernisasikan pendidikan yang telah diwariskan dan muncullah Yayasan Pendidikan Islamiyah pada tanggal sekian tahun 65 atau 1384 atas rintihan seorang pemuda guru agama di desa Tanabaya, Randu Dongkal, Pemalang. Bersama kawan-kawan dan ulama yang mendukungnya muncullah Carbin memimpin yayasan itu hingga lahir sekolah-sekolah Rifa'iyah yang dikelola berdasar keorganisasian modern dan hidup hingga kini. Kalau organisasi ini tampak kurang maju dengan cepat, kiranya bisa dimaklumi karena daya dukung masyarakat pedesaan memang belum kuat. Tetapi suatu hal yang menarik dan patut mendapat penghargaan adalah bahwa organisasi ini muncul dari desa, berpusat di desa, jauh dari kota, tetapi mempunyai jaringan yang cukup luas, cukup berpengaruh dalam masyarakat Rifa'iyah, bahkan berpengaruh di Jakarta. Hingga tahun 80-an, putra-putra warga Rifa'iyah telah amat banyak yang menjadi mahasiswa, baik yang masih mengenal ketarajumahan maupun yang sudah tidak tahu menau. Oleh karena itu, pada bulan Mei 88 di Limbung, Batang pernah dirintis adanya forum komunikasi mahasiswa Rifa'iyah yang gambar lambangnya itu mencerminkan NU. Yang tokohnya antara lain Mursidin Romli dan saudara Slamet Siswadi. Keduanya dan sebagian besar perintis FKMR lainnya adalah para mahasiswa dari IAIN Wali Songo Semarang. Kelanjutan usaha perintisan adanya forum itu sekarang masih belum jelas mengingat adanya banyak kendala, antara lain karena perkumpulan itu ingin muncul bukan karena adanya angin dari atas sebagaimana gerakan Kiai Ahmad Rifai yang bisa diklasifikasikan sebagai rural movement, maka mungkin juga usaha mewujudkan FKMR itu juga sebagai rural student movement yang jarang ada di Indonesia. Mungkin dapat dipertambahkan di sini mengenai pandangan ulama Rifa'iyah sendiri terhadap Yayasan Pendidikan Islam Rifa'iyah, bahwa mereka, jadi ini sikap ulama Rifa'iyah sendiri ya, sikap ulama pesantren Rifa'iyah sendiri terhadap yayasan, bahwa mereka banyak yang mendukung tetapi banyak pula yang tidak. Hal ini mudah diperkirakan sebabnya, yaitu bahwa setiap perubahan akan membuat kegoncangan terhadap kemapanan. Di samping itu mungkin ulama-ulama itu sudah ada yang sangat terikat dengan NU, sudah ada yang sangat terikat dengan Muhammadiyah, sehingga kalau dia eneng-eneng itu bisa sempal jadani. Namun demikian kiranya yang tidak masuk Yayasan Pendidikan Rifa'iyah itu, para bapak-bapak pinispuh itu saya harap juga kalau meskipun tidak masuk atau tidak bisa masuk atau tidak mau masuk, ya harus tetap nguruni kepada yang muda-muda ini, entah sembur entah uwur gitu. Entah sembur entah uwur, meskipun mungkin ya ada hal-hal yang kurang pas, tapi tego larane ning ora tego patine. Kesimpulan, untuk menuju kata akhir mungkin lebih baik untuk disebutkan lagi bahwa Kiai Haji Ahmad Rifai tampil lebih banyak untuk melawan ancaman ideologi daripada melawan ancaman politik yang datang dari penjajah. Dalam mewujudkan cita-cita itu, ia lebih suka menggunakan pena dan mengajar yang kekuatannya tidak kalah ampuh daripada dengan yang lainnya. Dengan tulisannya yang lebih dari 50 kitab itu berarti ia seorang penulis besar untuk abad itu dan sekaligus juga seorang guru besar. Apa ada abad itu yang menulis lebih daripada 50 kitab, ada yang 1650 kitab, mungkin bisa ditanyakan pada Pak Adabi. Dalam hubungannya dengan aspek politik, ia lebih sebagai konseptor daripada eksekutif. Hal ini terbukti dengan tiadanya pewarisan imamah kepada muridnya untuk memimpin seluruh pesantren tarjumah. Kalau imamah tidak menonjol, berarti pendekatan konsultatif lebih penting daripada pendekatan instruktif dalam kehidupan organisasionalnya. Mungkin itulah sebabnya maka sejak semula dalam kalangan santri tarjumah tidak banyak terpikir untuk membentuk organisasi formal bagi ketarajumahannya. Bagi keluarga tarjumah, Kiai Ahmad Rifai terasa sebagai guru dan bapak, bukan sebagai pemimpin spiritual seperti pada aliran kepercayaan. Dengan demikian tidak terasa adanya eksklusivisme terhadap muslim lainnya. Yang agak terasa hanyalah adanya semacam distinctive feature saja.
Rasa perbedaan hanya seperti beda antara anak-anak bapak dengan anak-anak paman, dengan kakek nenek yang sama dalam masyarakat Islam. Tentang istilah, gerakan Rifa'iyah lebih tepat kiranya untuk menyebut aktivitas mereka yang sesudah adanya YPIR, Yayasan Pendidikan Islam Rifa'iyah. Sedangkan untuk aktivitas yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Rifai dan pengikutnya secara umum, mungkin lebih tepat digunakan istilah pesantren Tarajumah Rifa'iyah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.